Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, Rasulullah SAW menyiarkan agama Islam dibagi dalam dua periode, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah? Yuk, kita simak video berikut ini. Cerdas, Rasulullah memilih Madinah sebagai tempat hijrah karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqabah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Yang kedua, pada tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah yang terdiri dari suku Aus dan suku Hajrat yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Yang ketiga, di Madinah telah terbentuk basis massa pendukung Islam. Mengapa Rasulullah hijrah? Rasulullah hijrah karena keadaan Mekah yang semakin tidak kondusif sepeninggalnya Khadijah dan Abu Thalib. Bahkan kafir Quraisy bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada saat itulah turun perintah Allah melalui malaikat Jibril agar Rasulullah berhijrah. Maka pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 622 Masehi, Rasulullah memulai perjalanan hijrah ke Madinah. Pada waktu itu, yang menggantikan posisi tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam perjalanan hijrah, Rasulullah bersembunyi terlebih dahulu di Gua Thur selama 3 hari bersama dengan Abu Bakar. Setelah dirasa kondisi aman, Rasulullah melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Dan beliau tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah. Mereka menyanyikan lagu Thala al-Badru diiringi dengan rebana dengan sukacita. Setelah tiba di Madinah, Nabi mulai meletakkan dasar-dasar pembangunan masyarakat Madinah yang kemudian menjadi substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Yakni 1. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Sahabat cerdas, untuk menjalankan dakwahnya, Rasulullah menempuh beberapa strategi. Yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yakni dengan membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Yang kedua, surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Yang ketiga, penaklukan Mekah. Sahabat cerdas, untuk membina ketentraman antara pihak muslim dan pihak non-muslim, Rasulullah menandatangani sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Apa isi Piagam Madinah itu? Yang pertama,
kaum Yahudi dan kaum Muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan keutamaan. Yang kedua, kaum Yahudi hidup damai bersama dengan kaum Muslimin. Yang ketiga, kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. 4. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. 5. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri, dan sebaliknya, kaum Muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. 6. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. 7. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 8. Siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang zalim dan bersalah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Untuk peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah, strategi yang ditempuh Rasulullah dalam berkirim surat kepada para raja atau korespondensi, dan bagaimana Rasulullah menaklukkan kota Mekah? Nantikan video pembelajaran meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah bagian yang kedua. Dari Bu Putih, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video yang kedua. Billahi taufiq wa hidayah, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.